Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Margatin 5 dengan NIM 21184202015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar yaitu menganalisis, menyajikan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan dan membuat keputusan serta membuat prediksi dari suatu kumpulan data. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dari suatu kumpulan data ke dalam tabel, diagram, dan lingkaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan rata-rata, median, dan modus suatu kumpulan data. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menentukan sebaran data, yaitu jangkauan, hamparan, serta simpangan suatu kumpulan data. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian statistika, yang kedua, penyajian data, yang ketiga, pemusatan data, yang keempat, penyebaran data, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data, di mana data tersebut merupakan suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, di dalam suatu data tersebut, maka dapat disajikan dan diukur melalui penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Kemudian, macam-macam data. Di sini, macam-macam data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, contohnya data-data dari nilai ujian. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata atau bukan angka, contohnya data tentang hobi seseorang. Kemudian kita akan membahas tentang penyajian data. Yang pertama, pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Nah, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. Bentuk diagram yaitu yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Di sini ada contoh soal tentang penyajian data. Misalnya hasil pengumpulan data 100 orang siswa di SMAN 1 Banyuwangi berdasarkan olahraga yang digemari diperoleh sebagai berikut. Nah, contoh data ini merupakan data kualitatif karena berhubungan dengan hobi. Nah, yang diketahui, siswa yang senang badminton 20 orang, siswa yang senang sepak bola 25 orang, siswa yang senang berenang 15 orang, siswa yang senang basket 12 orang, siswa yang senang lari 5 orang, dan siswa yang senang bola voli 23 orang. Maka sajikan data tersebut dalam bentuk diagram dan tabel. Nah, yang pertama kita akan merubah dari soal tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita masukkan badminton tadi 20 orang, kemudian sepak bola 25 orang, berenang 15 orang, basket 12 orang, lari 5 orang, dan bola voli 23 orang.
Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Kalau tadi diagram batang, sekarang diagram garis. Jadi kita menghubungkan titik-titik dari jumlah frekuensinya, gitu ya. Next. Nah, yang ketiga kita akan merubah ke dalam diagram lingkaran. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Untuk menentukan persentasenya, kita bisa menggunakan rumus jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Nah, misalnya badminton tadi jumlah bagiannya yang senang badminton 20, kemudian dibagi jumlah keseluruhannya 100 dikali 100%, maka 20%. Nah, untuk sepak bola dan lain-lainnya sama seperti ini caranya ya. Next, lanjut aja. Kemudian yang kedua, merubah ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Jadi ada dua kolom. Kolom yang pertama jenis olahraganya, dan kolom yang kedua jumlah siswanya. Tadi badminton jumlah siswanya 20 orang, kemudian sepak bola 25 orang, berenang 15 orang, basket 12 orang, lari 5 orang, dan bola voli 23 orang. Seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemusatan data. Nah, macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata atau mean, yang kedua modus, yang ketiga median. Nah, rata-rata atau mean merupakan hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Nah, cara untuk mencari nilai rata-rata ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, rumus untuk mencari data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah data ke I dibagi dengan N, sedangkan untuk data kelompok yaitu X bar sama dengan jumlah frekuensi ke I dikali dengan data ke I dibagi dengan N. Nah, keterangan XI data ke I, FI sama dengan frekuensi ke I, dan N itu banyaknya data. Oke, next. Nah, ini contoh soal. Diketahui data berat badan siswa dalam suatu kelas sebagai berikut, maka tentukan rata-rata dalam tabel berikut. Nah, ini merupakan suatu contoh data kelompok gitu ya. Agar lebih mudah untuk mengerjakan, kita sajikan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kolom yang pertama itu berat badan, kolom yang kedua jumlah siswa atau frekuensi ke I-nya, kemudian kolom ketiga XI. XI ini data tengah dari berat badan. Nah, misalnya 55 sampai 57 itu nilai tengahnya 56, 58 sampai 60 itu nilai tengahnya 59, 61 sampai 63 itu nilai tengahnya 62, dan yang terakhir 64 sampai 66 nilai tengahnya 65. Nah, kolom yang terakhir frekuensi ke I dikali dengan data ke I. Jadi 3 dikali 56 sama dengan 168, 5 dikali 59 sama dengan 295, dan 7 dikali 62 sama dengan 434, 5 dikali 65 sama dengan 325. Nah, untuk N-nya itu ada 20 siswa, didapat dari ini ya, jumlah siswanya dijumlah semua sama dengan 20, maka diperoleh. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, X bar sama dengan jumlah frekuensi ke I dikali data ke I dibagi dengan N. Nah, frekuensi ke I dikali XI ini kita jumlah, yaitu 168 ditambah 295 ditambah 434 ditambah 325 sama dengan 1222 dibagi N-nya tadi 20, maka rata-rata dari berat badan ini sama dengan 61,5 kg. Nah, kemudian yang kedua yaitu modus atau mu. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, cara menghitung data kelompok yaitu
modus sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali dengan C. Nah, keterangannya TB itu tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan C yaitu panjang interval kelas. Nah, untuk contoh soalnya sama seperti tadi datanya, tapi kita akan mencari modus. Nah, setelah itu kita akan mencari letak kelas modusnya. Nah, pengertian dari modus itu sendiri yaitu nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, di sini frekuensi terbesar itu 7 dengan berat badan 61 sampai 63 kg. Nah, maka tepi bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Karena rumus TB itu sendiri dikurangi 0,5 gitu ya. Kemudian ditambah, nah D1 ini frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, sedangkan D2 selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 7 dikurangi 5 juga sama dengan 2. Nah, C ini panjang interval kelas. Nah, 61 sampai 63 ini ada berapa angka? 61, 62, 63. Ada 3 angka, berarti panjang interval kelasnya sama dengan 3. Kemudian setelah diketahui semuanya, kita operasikan satu persatu, maka diperoleh modusnya sama dengan 62 kg. Yang ketiga, median atau ME. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Ada 2 data, yang pertama data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal itu ada data ganjil, ada data genap. Rumus dari data ganjil yaitu xn plus 1 dibagi 2, sedangkan untuk data genap xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Sedangkan data kelompok sama dengan TB ditambah buka kurung n per 2 dikurangi FK itu maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan FMI yaitu frekuensi median, kemudian tutup kurung dikali dengan C panjang interval kelas. Nah, contoh soalnya sama seperti tadi. Sekarang kita akan mencari nilai mediannya. Nah, kita sajikan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, untuk median kita tambahkan satu kolom terakhir yaitu FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini dari mana? Dari jumlah siswanya. Misal di sini 3, berarti frekuensi kumulatifnya 1 sampai 3. Kemudian ini 5, berarti di sini setelah 3 4 sampai 8. 8 ini dari mana? Dari 5 ditambah 3. Begitupun seterusnya, setelah 8 9 sampai 15. 15 ini dihasilkan dari jumlah frekuensi ini, 3 tambah 5 tambah 7 gitu ya. Nah, untuk n-nya 20 siswa, maka diperoleh, kita masukkan ke rumusnya, median sama dengan tepi bawah ditambah n per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median tutup kurung dikali dengan C. Yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu kelas mediannya. Median itu kan nilai tengah. Nah, jumlah data ini ada 20 siswa, maka nilai tengahnya yaitu 10. 10 itu terletak pada berat badan mana? Yaitu ini, terletak pada berat badan 61 sampai 63 karena frekuensi kumulatifnya terletak di antara 9 sampai 15. Berarti 10 kan ada di sini. Jadi tepi bawahnya 61. Nah, untuk TB kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 60,5.
kemudian ditambah buka kurung N per 2. N per 2 berarti 20 per 2 sama dengan 10, dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 8. Kemudian frekuensi mediannya yaitu 7. Nah, untuk C-nya sama seperti tadi yaitu 3, karena ada 3 angka gitu ya. Nah, setelah itu kita operasikan sehingga mediannya 61,35 kg. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang penyebaran data. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Adapun macam-macam beserta pengertian dari penyebaran data. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan atau range merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, jangkauan atau range disimbolkan dengan R besar dan rumusnya sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, di mana X tersebut merupakan data ya. Kemudian yang kedua yaitu simpangan rata-rata atau deviasi. Merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai min-nya. Simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR dan rumusnya sigma nilai mutlak dari data ke I dikurangi X bar dibagi dengan N. Kemudian yang ketiga yaitu ragam atau variasi. Merupakan rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Nah, ragam atau variasi ini disimbolkan dengan S besar kuadrat dan rumusnya yaitu sigma buka kurung data ke I dikurangi dengan rata-rata kemudian dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, yang keempat simpangan baku atau standar deviasi, yaitu ukuran sebaran nilai-nilai data yang tersebar. Simpangan baku atau standar deviasi disimbolkan dengan S besar. Nah, rumusnya yaitu akar dari sigma buka kurung XI dikurangi X bar tutup kurung kuadrat dibagi dengan N. Nah, contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, tentukan jangkauan dari data 3,6, 10,5, 8 dan seterusnya. Nah, untuk menjawabnya kita masukkan ke dalam rumusnya R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, di situ nilai data yang terbesar yaitu 10, kemudian dikurangi nilai data yang terkecil 2. Maka 10 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi jangkauan data tersebut adalah 8. Kemudian yang nomor 2, tentukan simpangan rata-rata dari data 4,6, 8, 5,4, 9,5, 7. Nah, untuk menjawabnya kita tulis terlebih dahulu rumusnya SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Nah, ini kita mencari dulu ya X barnya. Nah, kemudian setelah nilai rata-ratanya sudah diketahui, untuk XI nya ini kita masukkan satu persatu dari data yang diketahui, yaitu 4 dikurangi nilai rata-ratanya 6, kemudian ditambah nilai mutlak data yang kedua 6 dikurangi 6, kemudian ditambah lagi nilai mutlak 8 dikurangi 6 dan seterusnya. Ini dimasukkan satu persatu kemudian dibagi N. N ini banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka hasilnya 1,5. Kemudian contoh yang ketiga, di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Maka tentukan simpangan bakunya. Langkah yang pertama kita mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 600 dibagi 8 sama dengan 75. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus simpangan bakunya, yaitu S sama dengan akar dari jumlah buka kurung data ke I dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya data. Nah, setelah kita masukkan satu persatu datanya, maka simpangan bakunya 9,354. Kemudian soal yang keempat,
varian atau ragam dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4 adalah, nah kita cari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu 40 dibagi 10 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus varian atau ragam, S kuadrat sama dengan jumlah dari data ke I dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Kita masukkan satu persatu datanya, sehingga varian atau ragamnya ketemu 1,2. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu latihan soal. Nah, ini ada 3 latihan soal, silakan dikerjakan dan dicoba. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari materi statistika, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.